Cek, 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 cek. Ayahnya kemana?
Pak lagi Bapak Ahmad malam lagi. Malam lagi. Wow. Enter kan? Belum mulai kok. Gimana? Suka tidak Halo Dam. pertama itu. Hmm? Baik. Langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di malam ini kita lanjutkan pertemuan kelas TOEFL pertemuan ke-17 ya. Eh, bentar saya. Oke. Jadi kalau yang malam kemarin kita ini ya disuruh menentukan i'rab ya. I'rab. Kalau ini lebih eh, ini lagi lebih kompleks lagi, yaitu kita diminta untuk apa menentukan kalimat ya. Baik itu kalimat berupa jumlah ismiyah, susunan kalimat. Jadi susunan kalimat itu lebih panjang, baik itu berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah gitu ya. Oke, kita mulai dulu di pembahasannya. Oke. Nah, menentukan kalimat yang benar gitu ya. Maksudnya yang benar apa? Yang benar secara tarkib nahwunya gitu ya. Soal yang pertama, ayu ayu ayul jumal at-taliyah jumlah ismiyah sahihah. Oke. Itu maksudnya apa? Beberapa kalimat bawah ini, jumal itu adalah bentuk jamak dari kata jumlah ya. Jumlah satu kalimatnya, tapi kalau jumal kalimatnya banyak. Maka kalau pertanyaannya ayul jumal, ada pilihan beberapa kalimat ya. Kita diminta untuk memilih satu ya. Ayul jumal ataliyah jumlatun ismiyah sahihah ya. Dari semua kalimat bawah ini yang mana yang merupakan jumlah ismiyah yang benar gitu ya. Jumlah ismiyah yang susunannya benar gitu. Kemudian ada pilihan A, kata talibu ad-darsa, yang Ba, at-talibu mujtahidun, Jim, ya jelisul ustadu alal kursi, yang Dal, lan yusafirar rajulu. Jawabannya apa? Ba. B. Kenapa? Karena kan jumlah ismiyah yang diminta. Kalau jumlah ismiyah itu, dia itu diawali dengan isim. Jadi, tarkib yang pertama itu kalimat yang berbentuk isim. Ya.
Maka kalau B ini at-talibu. At-talibu ini bentuk isim apa? Ideal? Berada Ustazah. Ya, dia mubtada ya. Mubtada kan ismun, ismun marfu' ya. Oke. At-talibu ismun marfu', kemudian mujtahidun khabar marfu' juga. Jadi itu merupakan tarkib susunan jumlah ismiyah gitu ya. Jawabannya B. Ini pembahasannya. Jumlah ismiyah itu dimulai dengan isim. Kalau A, C, D semuanya itu jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena dimulai dengan fi'il ya. Yang A kita lihat aktubu, aktubu, kataba fi'il ya, maka dia jumlah fi'liyah. Yajlisu juga fi'il mudhari', maka dia masuk jumlah fi'liyah. Lalu lan yusafira juga yusafira apa? Fi'il juga, maka dia jumlah fi'liyah. Jawaban yang benar ba itu. Ingat, yang dimulai dengan isim itu namanya jumlah ismiyah. Soal yang kedua, ayul jumal at-taliyah jumlatun fi'liyah manfiyah. Nah, kalau yang kedua itu pertanyaannya, dari kalimat-kalimat di bawah ini, yang mana yang merupakan jumlah fi'liyah tapi dia itu bentuknya kalimat negatif ya, manfiyah ya. Yang mana? Oke. Jawabannya ba. Ya, ba. Ma hadara al-muallim. Ini ma di sini ma nafi ya, ma yang artinya tidak gitu ya. Tidak. Muallim ini kan guru tidak datang ya. Nah, kalau ma apa bedanya ma nafi dengan ma nafi dengan la nafi? Mana an nafi dengan la nafi. Apa bedanya? Ada yang Kalau tahu? Hanafi buat ini fi'il madi, kalau Lanafi buat fi'il mudhari. Nah, ya benar. Kalau manafi, dia juga kan bentuknya negatif, cuman dia disandingkan dengan fi'il madhi. Contohnya, ma hadara al-muallimu ya. Guru tidak datang. Tapi kalau misalnya fi'il mudhari dia pakai la yahduru gitu ya. Oke, maka jawabannya ba. Ba ya. Baik, lalu nah, soal yang ketiga, ayul jumal at-taliyah jumlatun syartiyah sahihah. Nah, ini ada yang harus digarisbawahi adalah jumlah syartiyah. Kalau syartiyah berarti seperti yang kita bahas kemarin, apa kemarinnya lagi gitu. Dia ada harfu syarat ya, yang mana itu fungsinya untuk menjelaskan sebab akibat. Contohnya, in tata'allam tanjah. Kalau kamu belajar, kamu akan sukses, gitu ya. Jadi dampak dari belajar itu biasanya memperoleh kesuksesan. Itu namanya sebab akibat. Ini jawabannya alif, jawabannya A. Kenapa? Idza. Nah, kita lihat aja kalimat mana yang ada tuh syartiyah, ada elemen ya, elemen syarat atau huruf syarat ya. In darasta tanjah. Oke, yang lain nggak usah lihat karena yang lain ini nggak ada huruf syartinya, nggak ada. Ya, bisa dipahami ya? Yap. Yang nomor 4 itu ayul jumal at-taliyah jumlatun istifhamiyah ya. Di sini kalimat-kalimat di bawah ini yang mana yang mengandung kalimat tanya. Istifham itu kan artinya tanya, ya. Maka jawabannya adalah A, ya. Dan itu tidak perlu kita analisis terlalu lama. Langsung ada kalimat yang di ujungnya ada tanda tanya. Begitu aja, biar cepet jawab soalnya. Ya. Yap. Hal ja'al mudiru, apakah mudir sudah datang atau apakah kepala sekolah sudah datang gitu ya. Maka jawabannya A. Oke.
Oke. Soal nomor 5. Ayul jumal at-taliyah jumlatun ismiyah muakkadah bi anna gitu ya. Dia pakai huruf taukid untuk menjelaskan penegasan gitu ya. Jadi huruf taukid apa aja? Ada inna, anna gitu ya. Di situ langsung kita tahu jawabannya yang ada huruf taukidnya yaitu inna. Gitu. Nah, ada trik dalam menjawab ya. Nah, kita caranya apa? Tadi disuruh menganalisis yang mana jumlah ismiyah, yang mana jumlah fi'liyah gitu ya. Kalau misalnya jumlah ismiyah biasanya isimnya di awal. Ya, kata pertama. Kata pertama, jika di kata pertamanya ini isim, maka dia jumlah ismiyah. Jika kata pertamanya berupa fi'il, maka dia jumlah fi'liyah begitu. Lalu yang kedua, kita juga harus memerhatikan partikel khusus atau huruf-huruf khusus ya yang disandingkan dengan isim atau fi'il tersebut begitu. Nah, in itu jumlah apa? Jumlah ismiyah muakkadah inna. Ini huruf taukid ya. Maka kalau ada inna lalu ada isim itu namanya apa? Jumlah ismiyah muakkadah begitu. Lalu ada yang negatif ya, partikel-partikel yang memberikan makna negatif seperti ma, lan sama la. Ini namanya apa? Jumlah manfiyah ya. Ini bukan jumlah fi'liyah, tapi manfiyah. Karena apa? Seperti ma ya. Apa namanya? Ma dan la ini dia bisa disandingkan dengan isim juga ya. Makanya di sini jumlah manfiyah. Kalau ada ma, lan atau la, maka dia itu termasuk kalimat negatif. Lalu ada jumlah istifhamiyah atau kalimat tanya seperti tadi ya. Ada berupa huruf apa? Ada isim, ini isim ya, isim istifham ya bahasanya ya. Ada isim istifham sebelum isim tersebut gitu. Ada adatul istifham, ada berupa hal, kemudian man atau aina ya. Aina al-malabis ya, di mana letak baju atau pakaian. Jadi harus kita lihat jumlah istifhamiyahnya. Kemudian ada jumlah syartiyah yang mana kondisional ya. Nah, ini pakai in atau idza. In tajtahid tanjah. Kalau kamu bersungguh-sungguh, kamu akan sukses begitu. Jadi dia kondisi seseorang dijelaskan pakai menggunakan idza atau in. Oke? Sejauh ini bisa dipahami ya? Lalu yang ketiga, caranya adalah kita jangan juga terkecoh dengan tambahan huruf jar. Karena biasanya ada, misalnya gini, fil baiti rajulun. Ada susunan kalimat yang didahulukan khabar ya, khabar muqaddam ini istilahnya. Ini khabar muqaddam, mubtada muakhar kan istilahnya. Jadi jangan terkecoh karena ada huruf jar ini ya. Ini tetap namanya jumlah ismiyah. Karena kalau kita tarkib, kalau kita coba susun sesuai seperti jumlah ismiyah yang tidak ditakhirkan mubtadanya bisa juga ar-rajulu fil baiti bisa juga. Ini cuma dibalik ya. Lalu jumlah fi'liyah bisa diawali huruf nafi. Nah, kalau jumlah fi'liyah tadi apa? Diawali dengan fi'il, ya. Jadi misalnya fi'il safara yusafiru, fi'il mudhari ya, yusafiru, dia bisa masuk
adatun nafi. Contohnya lan yusafira Muhammadan, ya. Kemudian bisa masuk huruf la, ya. La yadhabu at-talibu. Itu namanya huruf manfi yang bisa masuk pada jumlah fi'liyah, begitu ya. Dan juga jumlah fi'liyah itu bisa masuk adatus syarti seperti in dan idza. In tajtahid, ya. Tajtahid itu kan fi'lul mudhari. Maka boleh masuk huruf in pada fi'il mudhari yang mana memberikan faidah syartiyah, begitu ya. Bisa dipahami? Insyaallah. Mafhum ya. Lalu kita diminta untuk, karena nanti kan TOEFL ini menjawab soal dan ada waktunya ya, terbatas. Maka kita diminta untuk membaca cepat. Caranya bagaimana? Lihat aja kata yang pertama dan kata yang kedua. Misalnya gini, kata yang pertama isim, berarti itu jumlah ismiyah. Kalau kata yang pertama ada huruf taukid dan ada isim, maka itu jumlah ismiyah muakkadah. Begitu. Makanya kata yang pertama dan kedua atau tiga kata pertama begitu. Lalu baru kita tentukan dia itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah dan dia itu bagaimana jumlah ismiyah yang bagaimana. Sebentar ya Pak ya. Oke. Kita coba ini ya. Kita menjawab soal ya. Coba Aidil bisa bergabung. Naam Ustazah. Iqra as-soalul awal. Ayyul jumali taliyati jumlatan ismiyatan. Al-alif dhahabal waladu ilal madrasah. Al-ba innallaha ghafurur rahim. Al-jim al-waladu fil bait. Ad-dal hal dhahabal waladu. Mal ijabah. Al-ijabah al-waladu fil bait Ustazah. Inna Dia jumlah ismiyah ya. Maka al-waladu fil bait diawali dengan isim. Ini mubtada ya. Oke, sorry ya, anaknya agak rewel. Nomor 2, siapa nih? Nomor 2, Kak Mia. Mana Kak Mia? Ada Nabila apa siapa? Ya boleh, Nabilah juga boleh. Oh ya, apa saya? Aku salah dengar tadi. Ayyul jamal at-taliyah Jumal, bukan jumlah Jamal. Jangan Jamal, nanti Jamal jadinya unta. tak ya. Ayyul jumal Jumal. at-taliyah jumlah fi'liyah. Oh, jumlah fi'liyah ya. Ba Ustazah. Ba ya, Yajlisul ustaz yajlisul fil fasli. ustadzu fil fasli. Oke. Jawabannya ba, karena dia diawali dengan fi'il. Ya. Yang ketiga ya, Yusuf. Soal salis ayul jumal at-taliyah
jumlatun ismiyah mu'akkadah bi an Hmm. innal muslimina ikhwatun ba al muslimuna ikhwatun jim ma hadarul muslimun dal sayahdurul muslimun al jawab alif innal muslimuna ikhwatun Innal muslimina ya. imina Karena ya, dia jamak muzakkar salim ketika nasab, ini kan inna ini ke apa tugasnya menasabkan isim ya. Jadi dia nasab ketika nasab dengan ya karena jamak muzakkar salim ya. Jawabannya A ya. Oke, selanjutnya Abdul Rauf. Ayyul jumal at-taliyah jumlah fi'liyah manfiyah bilan. Alif la yusafira ar-rajulu ba ma safara ar-rajulu jim la yusafira ar-rajulu La dal yusafiru, la yusafiru yusafiru. la yusafiru ar-rajulu dal yusafiru ar-rajulu godan. Alif Alif ya. Dia manfiyah bilan. Jadi kita qayyidnya di sini maksudnya yang harus kita fokuskan adalah dia manfi tapi ditentukan harus dengan huruf lan. Jadi jawabannya A ya. Oke, Pak Endi. Ayul jumal taliyati jumlatan istifhamiyatan. Jawab alif at-talibu fil asli ba lam yaktub at-talibu al-wajiba hal katabat at-talibu al-wajiba at-tulabu mujtahidun. Al-jawab Mujtahidun. al-jawab C. C ya. Oke. Oke, Rayyan nomor 6. Naam saja. Ayyul jumlah at-taliyah jamalatun syartiyatun Jumlah. sahihah. Jumlatan, bukan jamal. Ayyul jumlatan taliyatan Ayyul Ay- jumal. ayyul jumal at-taliyatu jumlatu syartiyah sahihah. Yang mana? Syartiyah ya. Syartiyah. Syartiyah tadi pakai iza atau in. Idza darasta tanjih. Tanjah ya. Tanjah. Tanjah. Oke. Yang belum siapa? Abdul Rauf udah. khalas ustadzah. Yusuf. Nomor 7 ayyul jumal at-taliyah jumlatun fi'liyah fil mustaqbal alif yaktubu talibud dars ba kataba talibud dars jim sayaktubu talib Nomor berapa? 7. 7. Ayyul jumal at-taliyah jumlatun ismiyah fiha ma bima alif at-talibu mujtahidun ba at-talibu mujtahidun jim at-taliba ghaibun dal dhahaba at-talibu ilal madrasah al jawab ba at-talibu mujtahidun. Jawabannya Ba at-talibu Ghaiban. ghaiban. Ya. Ini yang ba ini mattalibu ghaiban kalau dalam nahwu dia pembahasan khususnya di apa namanya ya? Gimana? Pakai kalamun tamun mujabun. Hukum ba'da apa? Illa gitu ya. Apa istilahnya? Nanti coba saya cari ya. Istisna saja. Yes, itu maksudnya. Istisna, ya. Istisna, oke. Ini pembahasan khusus ya. Kalau sempat kita akan bahas juga. Oke. Afwan ustadzah, istisna atau tamzid ustadzah?
Tamyiz. Enggak, dia itu istisna. Cuma nanti tamyiznya pembahasan khusus di adat, ya. Di gitu. Afwan Ustazah, seasal Ustazah. Hmm. Tafadhol. Ayyul jumalu Ustazah. Ayyul jumali. Ayu harfun min hurufil istifham atau tafsir ya Ustazah? Ah, dia tuh ala hasabi al-jumlah. Kalau di sini eh, lebih ke istifham. Tapi kalau misalnya ai itu tafsir, lit tafsir itu setelah ada pembahasan yang panjang, terus ai maksudnya apa? Itu baru lit tafsir. Kalau di kitab-kitab turas kita menemukan ai gitu kan? Gimana bisa dipahami? Saya Ustazah. Berarti bacanya Ayyul jumali ataliyati. Nah, terus jumlatan ismiyah seperti yang dibaca Aidil tadi ya. Nah, jumlatan ismiyatan. Jumali at-taliyati ya, karena dia na'at man'ud. Baik, jumlatannya jadi apa tuh Ustaz? Jumlatan ismiyatan. Apa jadi? Dia itu kayak sebagai ya, apa? Dia maf'ul fih gitu. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Bisa. Pernah dengar nggak maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah? Ya, siap. Ya, itu semuanya nawasib ya. An-nawasib apa yang dimansubkan. Kalau di Bagan yang malam kemarin itu kan alamatun nasbi itu cuman amil ya. Dia itu nasabnya itu pengaruhnya karena amil yang masuk pada isim dan fi'il tersebut ya. Yang di Bagan yang kita bahas semalam kan alamatur raf'i. Tapi alamatur raf'i itu bisa berubah halahnya menjadi nasab ala hasabil awamil ad-dakhilati 'alaiha ya, tergantung amil yang masuk dan mempengaruhi baris akhir gitu. Dan ada lagi an-nawasib yang selain dipengaruhi oleh amil ini ada juga termasuk mafa'il ya, beberapa maf'ul. Itu maf'ul itu kayak ya tergantung cara kita memaknai kalimat gitu. Berarti kalau maf'ul mutlak sama maf'ul ma'ah nggak perlu ada fi'il fa'il Ustazah ya? Ada sebagian kondisi dia tergantung artinya ya. Nah, kalau misalnya maf'ul ma'ah, kita ngomong eh ja'al lailu wa zuhur apa wa zuhural qamar. Itu maksudnya gimana? Nah, atau nggak pakai wa ya, zuhural qamar. Itu maksudnya apa? Dia emang nggak pakai waw. Dia mansub. Ja'al lailu zuhural qamar. Hari malam datang. Bersamaan dengan munculnya bulan ya. Bulan. Nah, itu bisa dibilang maf'ul ma'ah. Itu salah satu contohnya. Gitu. Oke, mafhum? Atau teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Nabilah, Rayyan, Kak Mia. Aidil masih hadir di sini? Nah, Ustazah. Tadi contohnya gimana Ustazah? Kalau komar Maf'ul. apa? Ma'al komar. Wal qamar. Wa zuhural qamar. Zuhural qamar, bukan wa. Ini harus kita pembahasan khusus ya. Harus kita murajaah lagi ya. Gimana Aidil? Ada masukan? Tidak ada Ustazah. Ya. Tamam ya. Yusuf, tamam? Mafhum? Tamam Ustazah. Kak Mia, bisa mendengarkan saya? Na'am Ustazah. Iqra as-su'al.
Ar-raqmu ats-tsamin. Naam. Ayyul jumali at-tali jumal At-taliyah. at-taliyah Hmm? jumlatu fi'liyah fil Hmm? mustaqbal. Hmm. Alif yaktubu at-talibu al-an. Hmm. Ba kataba at-talibu darasa. Jim Darsa. darsa. Hmm. Jim sayaktubu talibu darsa. Terus? Hmm. Dal lam yaktubu Lam yaktub. Lam yaktub. lam yaktub talibu darsa. Oke. Al-jawab Hmm. Jim sayaktubu talibu ad-darsa. Oke. Ini langsung kita lihat ya, cara melihatnya. Jumlah fi'liyah dan mustaqbal ya, kata kuncinya ya. Jadi mustaqbal itu pekerjaan yang dilakukan di masa yang akan datang dan dia itu pakai sin atau saufa. Gitu ya. Apa bedanya kira-kira sin dan saufa? Kalau saufa lebih jauh kayak kelak gitu. Saufa itu misalnya gini. Kita ngomong ya, ana saufa adhabu ana saufa usafiru ilal maghrib fi syahril ati. Bulan depan saya mau ke Maroko. Ya, itu saufa pakainya. Tapi kalau ngomong ana sa'adhabu ilal madrasah ghadan. Saya mau ke sekolah besok. Itu bedanya ya. Oke, nomor 9 ya. Aidil boleh baca lagi? Ayyul jumalit taliyati jumlatan Ta'ajjubiyah. ta'jibiyatan ma al ijabah yani al alif ma ajmalas sama Ma ajmalas sama ya. Dia ta'ajjub ya, pakai ta'ajjub dan biasa dia diikuti oleh ismu tafdil ya. Itu kan cantik banget ya, pakainya tuh pakai isim tafdil ajmala atas wazan af'ala gitu ya. Dan biasa ada tanda serunya. Ini ta'ajjub itu takjub ya. Nomor 10 ya. Yusuf baca. Jangan dikunci pintu. Taliyah jumlah muakkadah bil la'alla alif la'alla jawa jamilun ba al jawu jamilun jim innal jawa jamilun dal al jawu baridun al jawab alif la'alla jawa jamilun. Ya, jawabannya alif ya. Kita harus highlightnya di sini. La'alla. Jadi kalau ada la'alla langsung dijawab la'allal jawa. Dan mungkin kalau ada yang pertanyaan yang menjebak ya, dilihat juga dari harokatnya. Ya. La'alla itu tugasnya sama seperti inna karena dia saudaranya inna ya, inna wa akhwatuha termasuk la'alla. Jadi apa namanya? Kalau ada la'alla lihat lagi. Kalau setelahnya itu baris fathah maka itu yang benar ya. Takutnya ada yang soal-soal yang menjebak nanti dia harakatnya bukan fathah di sini. Begitu. Nah, kita bisa sering mendengar ya laita dan la'alla. Apa bedanya laita sama la'alla? Laita litamanni la'alla litaraji. Ya. Laita litamanni la'alla Litaraji. ya. Laita itu sesuatu angan-angan tapi yang sulit digapai. Ya. Tamanni, angan-angan. Kalau taraji itu harapan juga, angan-angan, harapan, tapi yang kemungkinan besar bisa
diwujudkan. Itu bedanya laita sama la'alla. Kalau di sini makanya pakai la'alla ya. Laital jawwa jamilun ya. Kita berharap ya ar-raja di sini ya. Ada harapan semoga cuaca bersahabat. Cuaca hari ini baik gitu ya. Kalau la'alla bukan laita, bukan la'alla. Laita ya. Apa kira-kira contohnya yang bu'dul manal? Ya laitani kuntu turaba. Ya, ya laitani kuntu turaba. Apa? Mohon kepada Allah ya untuk apa? Kembali lagi sebelum diciptakan ya gitu ya. Nah, itu sesuatu yang tidak mungkin ya. Oke. Nomor 11. Nabilah boleh baca? Rayyan? نعم سجاه Coba nomor 11 ya. نعم أي الجمل التالية جملة شرطية Ayyul jumali. أي الجمل التالية جملة شرطية إن تجتهد تفز In tajtahid tafuz ya. إن تجتهد تفز Kalau kamu bersungguh-sungguh kamu akan menang ya. menggapainya Ya. Ini huruf syartiyahnya in ya. Oke. Itu kan ini kalau pembahasannya jawazimul mudhari' ya. Jadi ada huruf yang menjazamkan fi'il mudhari yang mana seperti kata apa huruf lam ya. In, lam, lamma gitu ya. Lamul amri ya, kemudian la pada fi'il nahi itu semuanya menjazamkan fi'il mudhari. Tapi ada watul jazmi pada fi'il mudhari ini dia tuh terbagi dua. Ada yang dia menjazamkan satu fi'il saja, ada yang menjazamkan dua fi'il. Kalau yang menjazamkan satu fi'il itu faidahnya faidah nafi. Contohnya lam yadhhab al-ustadzu al-yaum. Ustadz tidak datang hari ini. Ya. Itu cuma memberikan faidah ataupun makna negatif. Oke. Tapi kalau misalnya harful jazim ya, ada watul jazmi yang jazimahnya menjazamkan dua fi'il, itu fungsinya ataupun memberikan makna syartiyah ya, memberikan makna sebab akibat dan biasanya dia menjazamkan dua fi'il. Fi'il yang pertama namanya fi'il syarat, fi'il yang kedua namanya jawab syarat. Bisa dipahami? Ini contohnya in tajtahid. Ini kan harfu syartin ya, huruf syarat. Kemudian ini fi'il mudhari majzum ya. Alamat jazamnya apa? Majzum bis sukun. Oke? Majzum bis sukun. Dan dia itu merupakan fi'il syarat ya. Terus ada jawab syaratnya. Ya, akibat ataupun dampak konsekuensi dari kesungguhan adalah memperoleh kemenangan. Begitu. Bisa dipahami? Dipahami Rayyan? paham saja. Yang lain? Yusuf? Oke. Abdul Rauf masih di sini? Mazala Ustazah. Jangan gitu jawabnya ya, jawabnya hadir gitu aja. Hadir, baik Ustazah. Iqra. Afwan Ustazah. Ayyul jumali at-taliyati jumlatan fi'liyatan majzumah. Jim. Lam yaktub at-talibu ad-darsa. Oke. Jawabannya jim ya. Nafi apa jumlah fi'liyah dan dia majzum. Ada harful jazim. Nah, ini masuk huruf jazam kepada fi'il mudhari' ya, majzumun bis sukun ya. Kenapa dia ada majzumun bis sukun, ada majzumun bi hadfi harfil illah. Gitu ya. Kalau bis sukun dia terjadi pada
fi'lul mudhari' sahih akhir. Tapi kalau bihadfi harfil illah pada fi'il mu'tal. Itu. Oke, nomor 13. Nabilah. Nabilah? Nah, sudah. Ayyul jumal at-taliyatu jumlah ismiyah manfiyah bilaisa. Al-jawab laisa talibu hadiran. Laisa talibu hadiran. Nah, ini laisa ini ngapain tugasnya? Yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Dia sama kayak kana ya, kana wa akhawatuha. Ya, laisa talibu hadiran. Kalau nggak ada laisa, at-talibu hadirun. Oke, kalau udah masuk laisa, mubtada berubah jadi ismu laisa, hadirun berubah jadi khabar. Khabar laisa. Ya, yang mana khabar itu bisa mansub kalau masuk laisa. Oke, tapi al-aslu al-khabaru huwa marfu' gitu ya. Pada dasarnya khabar marfu', tapi kondisi ini berubah dengan masuknya amil, yaitu amil laisa. Oke. Kak Mia, nomor 14. Ayyul jumali at-taliyatu jumlatul at-taliyati jumlatu ismiyah tamah. Jumlatan ismiyatan tamah. Bukan Ustazah. Iya. Alif al-talibu mujtahidun. Ba kataba talibu darsa. Jim lam yahdaru al-mu'allim. Lam yahdur mu'allim. Dal hal hadira at-tulabu. Apa? Jawabannya apa? Ba Ustazah. Ba. Kataba talibu darsa. Di sini pertanyaannya adalah yang mana yang merupakan jumlah ismiyah ya. Kita tadi sudah membahas jumlah ismiyah itu diawali dengan isim. Oke? Kalau jawabannya ba, kata ba ini ismun atau fi'il? Kak Mia. Oke. Fi'il. Hah? Jawabannya apa? Ya, jawabannya A ya. Jawabannya A. Kalau yang ba ini jumlah fi'liyah. Karena diawali oleh fi'il. Ini juga, ini fi'liyah. Karena dia ada fi'ilnya ya. Fi'il mudhari. Ini juga fi'il ya. Fi'il madhi. Maka jawaban yang benar A. Oke. Pak Endi nomor 15, Pak. Ayyul jumali taliyati jumlatan fi'liyatan tidak mu'akkadatan biqad. Qad, oke. Al-jawab A. Alif. Ya, qad hadaral mu'allimu. Oke. Qad hadaral mu'allimu. Nah, kalau qad ini biasanya tuh berdampingan dengan fi'il madhi dan juga dengan fi'il mudhari, begitu ya? Oke? Ya. Bisa dua masuk. Cuman dia itu memberikan makna yang berbeda. Kalau dengan fi'il madhi, dia itu fungsinya litakid, untuk memberikan penegasan. Oke? Misalnya ada yang tanya, hal darasti, apakah kamu udah belajar? Naam. Terus teman kita nggak percaya. Kita ngomong, naam, darastu, qara'tul alkitab. Saya udah baca buku, saya udah belajar. Teman kita nggak percaya. Wallahi, dia tanya lagi, beneran? Ya. Kita jawab, wallahi, qad. Ya, pakai qad. Oke? Qad qara'tu. Ya. Qad qara'tu alkitab. Qad darastu. Iya, bener. Aku tuh udah belajar, udah baca buku. Pakainya fi'il madhi, qara'tu, darastu gitu ya.
Tapi kalau qad ini disandingkan dengan fi'il mudhari, maka artinya itu terkadang, ya. Terkadang, kadang-kadang artinya, ya. Ahyanan ya. Bisa dipahami? Insyaallah. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas? Belum clear? Yusuf, visual? Saja. Mhm. Tadi kode itu kayak ahyanan tadi ya? Iya, qad dan pakai fi'al mudhari itu bisa diartikan ahyanan ya. Oh iya. Terkadang Kalau ya. yang sungguh, kadang ada juga artinya sungguh ya saja, kalau nggak salah. Ya, sungguh itu kalau disandingkan dengan fi'il madhi. Fi'il Itu madhi. Kalau ya. ini fi'il mudhari saja. Ini Kalau jumlah fi'liyah muakkadah biqad. Jadi kalau pakai qad ini oh, fungsinya untuk takkid, makanya muakkadah ya. Nah, saja. jadi Syukran dia saja. kalau ada pertanyaan kayak ini kita langsung tertuju ke muakkadah biqad. Itu kayak tadi Kalau muakkadah. kalau yang Hah? apa aja kalau yang diartikan kadang-kadang itu kalau kodenya disandingkan dengan apa tadi? Dengan fi'lul mudhari'. Mudhari'. Oh, mudhari. Oh iya. Oke. Bisa dipahami? Berarti Oke. langsung ya misalnya kode ya jelisu Muhammad ala apa ila apa fil fasli gitu saja. Ya, Kadang-kadang qad dia yahduru Muhammad ilal fas. Kadang-kadang dia datang, kadang dia bolos, oh, gitu ya. salah. Syukran atas penjelasannya. Afwan. Rayyan, ada pertanyaan lagi? Tidak ada Ustazah. Iya. Aidil, Mafi saja. Kak Mia, Maafi Ustaz. Pak Endi, mafhum? Mafhum, insyaallah. Baik. Oke, yang janji saya apa? Ini diingatkan lagi ya, kita udah mau selesai pertemuannya. eh Meringkas kosakata dan kosakata di qiraah ya, yang pertemuan itu lagi proses. Nah, sama yang tadi malam apa? Af'alul khamsah ya. Auzanu af'alil khamsah itu ya yang belum saya kirim ya. Dan kalau sempat kita akan bahas tentang mustasna ya, al istisna ya, istisna. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, saya rasa udah clear ya. Naktatim bilhamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran saja jazakallah khair. Afwan. Waalaikumsalam. Syukran Ustazah. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.